Oke, baik, selamat pagi ya adik kami sekalian. Jumpa lagi pada pagi hari ini. Semoga adik kami melaksanakan tugas dan dalam keadaan sehat, melaksanakan semua aktivitasnya sepanjang hari ini. Kita akan masuk materi kita yang baru, yaitu operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, minggu lalu pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai bilangan cacah, yaitu bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai bilangan tidak terhingga. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mampu memahami dan menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, baik, nanti kami mari kita perhatikan. Nah, pengerjaan operasi hitung bilangan cacah hampir sama dengan pengerjaan operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Perbedaannya ada pada komposisi bilangan bulat dan bilangan cacah. Jika bilangan bulat dimulai dari negatif tidak terhingga, 0 dan positif, sedangkan dia bilangan cacah hanya dimulai dari 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Artinya bilangan cacah itu tidak memiliki bilangan negatif. Nah, perhatikan gambar. Ini ada Bapak lihat bagan. Nah, di sini lebih tinggi, menengah, dan paling bawah. Artinya dalam pengerjaan bilangan cacah atau operasi hitung bilangan cacah, urutannya dimulai dari tanda kurung terlebih dahulu. Jadi jika ada operasi yang terdapat dalam tanda kurung, operasi hitung, maka itu yang dikerjakan lebih dahulu. Kemudian setelahnya adalah yang lebih tinggi tingkatannya setelah tanda kurung adalah operasi perkalian dan pembagian. Ini setingkat ya. Kemudian berikutnya adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau Bapak jabarkan di sini, adik-adik sekalian, yang pertama operasi dalam tanda kurung dikerjakan pertama kali. Ini dia itu. Jadi dalam operasi hitung campuran, pertama kali kamu kerjakan adalah operasi hitung yang ada pada tanda kurung. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian setingkat. Artinya, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari kiri. Yang berikutnya, operasi penjumlahan dan pengurangan itu setingkat. Artinya, operasi penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut dari kiri. Lalu, operasi perkalian dan pembagian itu lebih tinggi tingkatannya dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Artinya, operasi perkalian dan pembagian itu harus dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi jika ada jumpa, sekali lagi saya ingatkan, jika ada jumpa operasi hitung perkalian pembagian, maka ini yang lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut ini. Yang pertama, 140 dibagi 59 dikurang 31 tambah 275 sama dengan. Nah, kamu lihat di sini ada tanda kurung dan di dalamnya ada operasi hitung pengurangan. Ingat, harus ada operasi hitung. Jadi di sini ada dua buah bilangan cacah dan satu operasi hitung yaitu pengurangan. Maka dari urutan tadi yang pertama kali kamu kerjakan adalah dalam kurung. Oke, mari kita lihat. Dia jawab. Nah, yang pertama kali kamu kerjakan adalah yang dalam kurung. Ini dalam kurung. Kenapa? Karena ini adalah syaratnya. Yang pertama harus lebih dulu operasi hitung yang ada dalam tanda kurung. Nah, ini dikerjakan menjadi 59 kurang 31 sama dengan 28. Nah, bagaimana yang bilangan di depannya? Tuliskan saja 140 dibagi 28 ini dari sini tambah 275. Nah, sekarang kita lihat yang sekarang yang ini. Mari kita lihat. Ada operasi pembagian dan penjumlahan. Mana yang lebih dulu dikerjakan? Ya, sudah pasti adalah pembagian. Maka sama dengan
Jika 140 dibagi 28 adalah sama dengan 5, lalu tambah 275. Maka tinggal kerjakan ini menjadi 280. Jadi jawabannya 280. Contoh yang kedua. 425 dikurang 200 dibagi 50 dikali 4 tambah 500 sama dengan. Nah, jika dikerjakan 425 kurang 4 dikali 4 tambah 500. Nah, dari mana ini 4-nya? Dari sini kita lihat operasi hitungnya ada pengurangan, pembagian, perkalian, penjumlahan. Nah, yang lebih tinggi kan operasi hitungnya adalah pembagian dan perkalian. Ternyata pembagian dan perkalian itu adalah setingkat. Sehingga jika ketemu yang setingkat, maka yang dikerjakan adalah urut dari kiri. Jadi yang pertama dapat dari kiri adalah 200 dan 50, yaitu pembagian. Maka kamu pertama kali kerjakan adalah pembagian. Nah, ini tuliskan saja 425 dikurang 200 dibagi 50 berapa? Nah, ini 200 bagi 50 berapa? Iya, hasilnya adalah 4. 200 bagi 50 sama dengan 4. Maka tuliskan 4 di sini. Lalu yang belum silahkan tuliskan saja kali 4 tambah 500. Oke, setelah itu operasi yang ada yang mau kamu kerjakan terlebih dahulu adalah 4 dikali 4. Kenapa? Karena inilah operasi yang lebih tinggi dari pengurangan dan penjumlahan. Kan sama dengan 425 dikurang 4 kali 4 sama dengan 16 ditambah 500. Oke, selanjutnya adalah pengurangan. Kenapa pengurangan? Ini kan setingkat. Pengurangan dan penjumlahan itu setingkat. Nah, jika ada yang setingkat, maka kamu urut dari kiri kerjakan. Berarti siapa yang lebih dulu dapat dari sebelah kiri. Nah, yang dari sebelah kiri dapat adalah pengurangan. Maka 425 dikurang 16 sama dengan 409. Nah, kemudian tambah 500. Maka dijumlahkan ini menjadi 909. Bagaimana adik-adik kami sekalian? Mudah bukan? Nah, untuk lebih jelasnya nanti supaya kamu lebih paham, nanti anak didik kami akan tugaskan untuk mengerjakan beberapa soal sehingga kamu bisa mengerjakan dan memahami lebih baik. Sekian dan terima kasih anak didik kami sekalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga selalu sehat dan selamat pagi.